Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang menghindari akhlak tercela yang meliputi hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Simak dengan baik ya, agar kalian paham dengan materinya. Yang pertama adalah hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang kepada orang lain yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidupnya senang. Makhluk Allah yang pertama kali memiliki sifat hasad atau dengki adalah iblis. Ciri-ciri sifat hasad antara lain: A. Adanya kebencian dan permusuhan. B. Adanya perasaan tinggi diri, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. C. Selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. D. Hasad dapat timbul oleh sebab dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat hasad dan dengki dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab, antara lain adanya perasaan tidak senang kepada orang lain, tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, serta adanya perasaan tinggi hati. Dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bagi diri sendiri, hasad dapat menimbulkan perasaan tidak tenang, serta merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis. Kedua, bagi orang lain, hasad akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan, kehidupan di masyarakat kurang harmonis, serta muncul rasa dendam antar masyarakat. Sifat hasad dapat dihindari melalui beberapa cara, antara lain: A. Senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Bersikap rendah hati memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya. C. Memohon pada Allah agar terhindar dari sifat hasad. Yang kedua adalah dendam. Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan supaya kita lebih suka memaafkan kepada orang lain, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, yaitu dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri perilaku dendam: memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung, suka mengancam, tidak mudah memberikan maaf. Selanjutnya, dampak negatif dendam antara lain dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan, timbulnya rasa saling curiga, menimbulkan pertikaian. Kemudian, upaya menghindari perilaku dendam antara lain berusaha memiliki sikap sabar, tidak membalas suatu kejahatan, dan menyadari manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan. Yang ketiga adalah ghibah. Ghibah artinya mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Islam melarang perbuatan ini dilakukan karena kalaupun informasi ini benar, akan tetap menyakiti hati orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Hujurat ayat 12. Sebab-sebab timbulnya ghibah antara lain: A. Ingin menghilangkan perasaan marah. B. Kemegahan diri. C. Menganggap orang lain lemah. Ciri-ciri ghibah yaitu: A. Dalam bentuk kekufuran. B. Dalam bentuk kemunafikan. C. Dalam bentuk kemaksiatan. D. Dalam bentuk sesuatu yang diperbolehkan. Sekarang yang kita bahas adalah dampak negatif ghibah. Dampak negatif ghibah antara lain: A. Mengurangi amal perbuatan. B. Menimbulkan permusuhan. C. Terzalimi. D. Memecah ukhuwah Islamiyah. Upaya menghindari perilaku ghibah: A. Bergaul dengan orang baik. B. Introspeksi diri. C. Banyak berpikir positif.
Yang keempat adalah fitnah. Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai atau menjatuhkan nama baik orang lain yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Fitnah sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 191, yang artinya fitnah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, yaitu menunjukkan bahwa fitnah sangatlah berbahaya. Orang yang suka menfitnah biasanya adalah seorang pengecut. Dia tidak senang melihat orang lain hidup dengan bahagia. Dampak negatif fitnah antara lain: 1. Mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Rusaknya kehidupan masyarakat. 3. Terpecahnya persatuan masyarakat. Cara atau upaya menghindari perilaku fitnah antara lain: A. Bergaul dengan baik kepada semua orang. B. Saling mengingatkan apabila pembicaraan sudah mengarah ke fitnah. C. Waspada terhadap informasi dan mencari kebenaran informasi tersebut. Yang kelima yaitu namimah. Namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya itu terjadi permusuhan. Namimah termasuk akhlak tercela yang dilarang agama Islam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qalam ayat 10-11 dan surat Al-Humazah ayat 1. Penyebab timbulnya namimah apabila ada perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan, adanya sifat dengki pada seseorang, dan mencari muka agar orang lain bersimpati pada dirinya. Dampak negatif namimah yaitu dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan ukhuwah, menyulut api kebencian dan permusuhan, serta hilangnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan murkanya. Upaya menghindari namimah yaitu bagi orang yang menerima kabar jangan langsung percaya, berusaha untuk menghentikan pemberitaannya dan membenci perilaku namimah. Sekian materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman yang belum paham materi ini bisa menjadi lebih paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.